Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 8 tentang impor, ekspor, dan pengadaan dalam mata kuliah pemasaran global yang diampu oleh Bapak Dia Wirawan STMM. Materi ini akan membahas bagaimana aktivitas perdagangan internasional dilakukan oleh perusahaan, mulai dari proses masuknya barang dari luar negeri, pengiriman produk ke pasar global, hingga strategi pengadaan yang efektif. Sebelumnya jangan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Dila Samratu Fuada dengan NPM akhir 111. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang terdiri dari Komang Amelia dengan NPM akhir 141, Muhammad Tulus Lubi dengan NPM akhir 034, Afifa Aprilia dengan NPM akhir 121, dan Caroline Naifa Ariati dengan NPM akhir 122. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Kalau ngomongin soal impor, ekspor, dan pengadaan, pasti nggak asing dengan istilah perdagangan global atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi satu negara. Kegiatan ekspor dan impor memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki serta meningkatkan efisiensi produksi. Negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui strategi pertumbuhan berbasis ekspor. Model ini menekankan produksi barang untuk pasar global sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas pasar. Sebaliknya terdapat model substitusi impor atau impor substitution industrial yang bisa disingkat ISI, yaitu strategi pembangunan ekonomi yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dengan memproduksi barang tersebut di dalam negeri. Kedua model ini menjadi perdebatan dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi suatu negara. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Lubis dengan NPM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan pemasaran ekspor dan penjualan ekspor. Penjualan ekspor dan pemasaran ekspor merupakan dua pendekatan berbeda dalam kegiatan perdagangan internasional. Penjualan ekspor adalah kegiatan menjual produk ke pasar luar negeri tanpa melakukan penyesuaian terhadap produk, harga, atau strategi promosi. Dalam pendekatan ini, perusahaan hanya menjual produk domestik ke pasar internasional sebagaimana adanya. Sedangkan pemasaran ekspor merupakan pendekatan yang lebih kompleks dan terintegrasi. Perusahaan melakukan analisis pasar internasional dan menyesuaikan produk, harga, distribusi, serta strategi komunikasi agar sesuai dengan kebutuhan konsumen di negara tujuan. Pemasaran ekspor biasanya mencakup analisis lingkungan pasar global, riset pemasaran untuk mengidentifikasi peluang pasar, penyesuaian bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, promosi agar sesuai dengan pasar internasional. Baik, selanjutnya ada tahapan perkembangan aktivitas ekspor perusahaan. Perusahaan biasanya melalui beberapa tahap dalam mengembangkan kegiatan ekspor. Yang pertama, perusahaan tidak tertarik melakukan ekspor dan bahkan menolak pesanan dari luar negeri. Dan yang kedua, perusahaan menerima pesanan ekspor yang tidak diminta tetapi tidak aktif mencari pasar internasional. Selanjutnya, perusahaan mulai mengevaluasi peluang ekspor. Dan yang keempat, perusahaan melakukan ekspor secara percobaan ke beberapa pasar. Selanjutnya, perusahaan menjadi eksportir yang berpengalaman. Dan yang keenam, perusahaan mulai mengembangkan strategi pemasaran berbasis negara atau wilayah tertentu. Yang ketujuh, perusahaan mengintegrasi pasar domestik dan internasional dalam strategi globalnya. Keberhasilan dalam setiap tahap dipengaruhi oleh faktor manajemen, sumber daya perusahaan, serta komitmen terhadap ekspansi internasional. Mungkin itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Komang Amelia dengan ujung NPM 141 ingin menjelaskan di sini tentang kebijakan nasional dan ekspor dan impor. Yang pertama, pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan perdagangan internasional. Pada umumnya, kebijakan pemerintah bersifat kontraktif, yaitu mendorong ekspor dan membatasi impor.
Negara biasanya memberikan dukungan ekspor melalui berbagai kebijakan. Contohnya seperti yang pertama itu ada insentif pajak bagi perusahaan eksportir, dan yang kedua ada subsidi bagi produsen kosmetik, dan yang ketiga ada bantuan promosi ekspor melalui peran dagang, dan yang keempat ada penyediaan informasi pasar internasional, dan yang kelima itu ada pembentukan zona perdagangan bebas atau zona ekonomi khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan nasional pasar global. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan ekspor, yaitu ekspor memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan maupun negara. Manfaat utama ekspor itu antara lain meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan, memperluas pasar dan basis pelanggan, meningkatkan daya saing global, membantu perusahaan mengatasi fluktuasi permintaan di pasar kosmetik. Namun, kegiatan ekspor juga menghadapi berbagai tantangan, contohnya seperti persaingan internasional, perbedaan regulasi antar negara, biaya transportasi dan logistik, dan birokrasi pemerintah, serta perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia bisnis global, yaitu hambatan perdagangan internasional. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pipa Aprilia dengan NPM 2411011121. Secara sederhana, hambatan perdagangan adalah segala bentuk kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh suatu negara untuk membatasi, menghambat, atau mengatur arus barang dan jasa yang masuk dari negara lain atau yang keluar dari negara lain. Kita akan membahas 3 hambatan utama. Yang pertama itu ada tarif. Tarif ini didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan pada barang impor untuk melindungi produsen dalam negeri dari kompetisi harga yang lebih murah dari luar negeri. Ada beberapa jenis tarif, tapi yang paling umum itu ada ad valorem atau persentase dari nilai barang, misalnya 10% dari harga mobil, dan specific duty yaitu jumlah tetap per unit, misalnya 50.000 per kilogram gula. Yang kedua itu ada kuota. Kuota ini didefinisikan sebagai bentuk pembatasan yang lebih langsung, yaitu batasan jumlah atau nilai total barang yang boleh diimpor dalam periode tertentu. Tujuannya jelas untuk melindungi produsen dalam negeri secara fisik, membatasi jumlah barang asing yang masuk. Yang ketiga itu ada hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif ini juga biasa disebut dengan hambatan perdagangan tersembunyi, karena tidak terlihat seperti pajak tapi dampaknya sama besar. Contohnya itu antara lain prosedur kepabeaan yang rumit, misalnya perbedaan klasifikasi barang antara otoritas bea cukai di 2 negara bisa menyebabkan penundaan berbulan-bulan dan biaya tambahan yang besar. Jadi kombinasi dari tarif, kuota, dan hambatan non-tarif ini secara signifikan dapat mempengaruhi arus barang antar negara, biaya, serta daya saing perusahaan global. Memahami lanskap hambatan ini adalah langkah yang paling penting sebelum kita bisa menavigasikan. Setelah kita memahami berbagai hambatan yang ada, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana petugas bea cukai di seluruh dunia bisa secara konsisten mengidentifikasi ribuan jenis produk yang berbeda dan menentukan tarif yang tepat untuk masing-masing produk? Jawabannya terletak pada sistem yang akan kita bahas sekarang, yaitu sistem tarif terharmonisasi atau yang biasa disingkat dengan HTS. Sistem tarif terharmonisasi atau HTS ini bisa diibaratkan sebagai bahasa universal untuk perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap produk yang diekspor atau diimpor di seluruh dunia diklasifikasikan di bawah kode yang sama. Sistem ini membantu pemerintah dalam 3 hal utama. Yang pertama tentunya menentukan tarif impor. Kode HTS inilah yang menjadi dasar perhitungan bea masuk. Yang kedua, mengumpulkan statistik perdagangan. Data ekspor-impor global dikumpulkan berdasarkan kode-kode ini. Yang ketiga, memperlancar administrasi perdagangan. Dengan sistem yang seragam, proses administrasi menjadi lebih efisien.
Ketepatan klasifikasi produk ini sangat penting dan ini bukan sekedar formalitas administratif. Kesalahan klasifikasi bisa berdampak finansial yang sangat besar. Jadi kesimpulannya, HTS ini bukan hanya sekedar katalog produk. Ini adalah pondasi dari perdagangan global yang memungkinkan jutaan transaksi terjadi setiap hari dengan cara yang teratur, adil, dan dapat diprediksi. Bagi eksportir dan importir, menguasai sistem ini adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian study case mengenai industri mobil di Turki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carolina Variati dengan NPM akhir 122. Nah, pada study case ini dijelaskan bahwa industri otomotif menjadi salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Turki, terutama karena kontribusinya yang besar terhadap ekspor negara tersebut. Banyak perusahaan mobil internasional seperti Ford, Toyota, Fiat, dan Renault yang membuka pabrik produksi di Turki. Hal ini membuat Turki menjadi salah satu pusat produksi mobil yang cukup penting di kawasan Eropa. Nah, namun meskipun industrinya berkembang pesat, sebagian besar produksi mobil di Turki masih didominasi oleh perusahaan asing, sehingga merek mobil lokal yang benar-benar berasal dari Turki masih belum banyak. Selain itu, industri otomotif di Turki juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kondisi ekonomi global, perubahan nilai tukar, dan penurunan permintaan kendaraan di beberapa pasar. Oleh karena itu, pemerintah Turki juga berusaha mendorong perkembangan industri otomotif, termasuk melalui pengembangan kendaraan listrik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa industri otomotif memiliki peran penting dalam perekonomian Turki, terutama dalam meningkatkan ekspor dan menarik investasi dari perusahaan internasional. Namun, untuk terus berkembang dan bersaing di pasar global, Turki perlu meningkatkan inovasi teknologi, memperkuat industri lokal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan internasional. Nah, dari pembahasan yang telah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa impor, ekspor, dan pengadaan merupakan bagian penting dalam pemasaran global. Kegiatan ekspor memungkinkan perusahaan memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan, sedangkan impor membantu memenuhi kebutuhan produk yang belum tersedia di dalam negeri. Nah, agar perdagangan internasional berjalan dengan baik, perusahaan perlu memahami strategi pemasaran global, kebijakan pemerintah, serta berbagai hambatan yang mungkin terjadi. Dengan kemampuan menyesuaikan strategi pemasaran, memahami regulasi internasional, dan mengelola proses ekspor secara efektif, perusahaan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bersaing di pasar global. Oke, demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai impor, ekspor, dan pengadaan dalam perdagangan internasional. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya kegiatan tersebut dalam mendukung aktivitas bisnis di tingkat global. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.